Menunggu kabar dari suami Ibu. Ya, dalam misi global support tentunya ya. Pasti khawatir. Kita khawatirnya itu bukan karena bagaimana kondisi suami saya ya, tapi bagaimana misi ini berhasil atau tidak, menembus sampai perairan Gaza atau tidak. Walaupun tidak sampai, minimal dunia tidak lagi menutup mata bahwa adanya genosida di Palestina sampai saat ini. Apakah selama masa penahanan hingga saat ini ada komunikasi yang bisa dilakukan dengan suami Ibu? Baik tentang keadaan maupun kemungkinan kepulangan ke tanah air? Saat penahanan tidak ada, karena yang saya tahu HP suami itu atau HP semua peserta ketika ada intercept ataupun bagian dari militer yang mendekati perahu-perahu mereka atau kapal-kapal mereka, maka HP peserta itu wajib buang ke laut. Seperti itu. Jadi tidak ada komunikasi. Tapi terakhir itu saya bisa komunikasi dengan suami saya itu pada hari Minggu, Ahad, malam hari. Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan dari pemerintah Indonesia dalam situasi saat ini, Ibu? Oke. Saat ini alhamdulillah suami saya sudah tiba di Turki, alhamdulillah. Tapi kami harapkan dari pemerintah, terutama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, bisa segera bekerja sama melindungi warga negaranya dan memberikan kemudahan untuk suami dan teman-temannya atau 8 delegasi yang lainnya untuk kembali pulang ke tanah air dengan selamat dan dipulih. Baik, terima kasih Ibu Lis. Foto 2, 3, 4. Oke. Ya. Saat ini saya tahunya masih di Turki, yaitu melakukan visum, kemudian pengurusan administrasi mungkin ya, atau pengurusan bagaimana kelanjutannya untuk kembali ke tanah air. Tapi kita belum ada update terbaru lagi. Oh iya. Kalau update-nya akan tiba di Indonesia itu kapan, Kak? Ya, kita masih tunggu. Oh iya. Harapannya seperti apa sih, Kak? Harapannya seperti tadi yang saya bilang, pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Perlindungan Negara Indonesia, mau segera membantu warga negara Indonesianya kembali ke tanah air, terutama 9 delegasi Indonesia. Makasih. Laporan yang saya terima dari teman-teman adalah itu tadi malam para aktivis ini sudah melalui imigrasi ya, dan mereka sebagian sudah bergerak dibawa ke penjara, namanya penjara Siot. Itu penjara termasuk penjara yang paling mengerikan yang dibangun oleh Israel untuk warga Palestina yang dianggap sebagai teroris. Ya, artinya itu adalah penjara teroris sebagai Israel. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan aktivis kemanusiaan Indonesia Muhammad Hussein di Damaskus, Suriah. Assalamualaikum, selamat siang waktu Jakarta, Mas Hussein. Waalaikumsalam, selamat pagi waktu Damaskus, Suriah, Mbak Vina. Baik, Mas Hussein, ini saat ini kan kabarnya ada 9 orang relawan Global Support Flotilla yang diculik nih, Mas, oleh tentara Israel. Apakah ada perkembangan terbaru soal di mana mereka, lokasinya saat ini, titiknya ada di mana? Sudah ada info, Mas? Mas Hussein? Ya, terganggu gak sih ini? Cek. Suara saya jelas terdengar? Iya, Mas Hussein. Tadi saya sampaikan, Mas Hussein. Ya. Bisa terdengar jelas suara saya, Mas? Iya, jelas terdengar, baik. Ya, baik. jadi saat ini laporan dari teman-teman lembaga hukum atau tim legalnya Global Support Flotilla yang bernama Adala ini memang disiapkan untuk hal semacam ini. Ketika terjadi kasus pembajakan, penculikan para aktivis, mereka langsung ya turun ke lapangan dan memantau langsung perkembangan teman-teman. Dan laporan yang saya terima dari teman-teman Adala itu tadi malam para aktivis ini sudah melalui imigrasi ya, dan mereka sebagian sudah bergerak dibawa ke penjara, namanya penjara Siot. Itu penjara termasuk penjara yang paling mengerikan yang dibangun oleh Israel untuk warga Palestina yang dianggap sebagai teroris. Ya, artinya itu adalah penjara teroris sebagai Israel. Dan sejauh ini juga belum ada kepastian tentang 9 WNI bagaimana kondisinya. Tapi kalau kita melihat dari video-video yang beredar, tampak sekali mereka mendapatkan perlakuan yang sangat buruk
ya, termasuk juga pelecehan fisik gitu kan, bagaimana mereka dipaksa untuk bersujud dengan tangan terikat di belakang. Itu kan perlakuan yang biasa dilakukan oleh tentara Amerika di penjara Guantanamo itu kan, yang mentarget para teroris. Artinya dan itu dipublikasi secara masif oleh media-media Israel untuk menunjukkan kepada dunia seolah-olah ya para aktivis ini adalah teroris, dan ini framing yang sangat jelas bahwa mereka ini adalah dianggap sebagai penjahat dan pendukung atau supporter mereka yang dianggap teroris oleh Zionis Israel. Maka dari itu apakah mereka akan dibebaskan kapan, itu kita masih belum tahu. Kita bisa terus membangun komunikasi intens ya, teman-teman Global Peace Convoy Indonesia, terus komunikasi intens dengan GSF dan tim legalnya untuk terus memantau bagaimana perkembangan terbaru seluruh aktivis, termasuk WNI yang berada dalam barisan para aktivis tersebut. Baik Mas Hussein, itu kan artinya kondisi saat ini 9 WNI dan juga aktivis yang lainnya yang ikut turut disandra itu dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Apalagi tadi juga Anda sampaikan bahwa mereka ini infonya dibawa ke penjara yang paling buruk begitu ya di Israel. Betul ya, gitu Mas Hussein? Kita sudah antisipasi itu semua. Mereka memang sudah memahami risikonya, dan juga itu tidak disembunyikan pula oleh Israel ya. Mereka seolah langsung aja ingin menunjukkan kepada dunia bahwa memang mereka ini bebas melakukan hal-hal apapun semena-mena tanpa ada yang bisa mengintervensi, tanpa ada yang bisa menyentuh, termasuk hukum internasional ya. Dan juga perlu dipahami, kalau kita melihat dari kesaksian para aktivis-aktivis sebelumnya seperti Thiago Avila, kemudian Greta Thunberg, kemudian juga Chef Abu Keshek, mereka secara mutawatir atau secara masif mengabarkan perlakuan-perlakuan yang tidak direkam oleh kamera itu lebih mengerikan. Ya kalau kita melihat Israel aja berani mengupload, memposting perlakuan tidak manusiawi, ya. Artinya ada hal-hal yang lebih tidak manusiawi sebetulnya terjadi. Tapi kita harap itu tidak dirasakan oleh para aktivis kita. Kita berharap itu semua. Baik Mas Hussein, ini lalu apa upaya yang Anda lakukan beserta juga dengan teman-teman yang lainnya agar aktivis ini juga yang turut diculik ini bisa segera dikembalikan, Mas Hussein? Selain upaya-upaya yang tadi dilakukan. Jadi sudah ada regulasi, sudah ada tindakan preventif ya, atau sudah ada berbagai plan A, plan B, plan C yang sudah disiapkan oleh teman-teman di Global Smooth Flotilla, termasuk teman-teman Indonesia ya di bawah payung Global Peace Convoy Indonesia. Kita langsung membuat misalnya media crisis center untuk memantau secara langsung bagaimana perkembangan yang terjadi, dan kita juga terus melakukan koordinasi ya, terlepas bagaimana pemerintah juga konon sedang juga melakukan upaya-upaya koordinasi dengan negara-negara sahabat. Kita pun dari pihak sipil juga terus melakukan koordinasi dengan tim legal swasta yang sudah kita memiliki ikatan langsung dengan mereka, yaitu tim Adala. Dan juga kami juga sudah terus membuat rilis ya, resmi dari GPCI, yang mana GPCI ini adalah lembaga resmi yang memang mengirimkan para perwakilan-perwakilan aktivis, baik itu media maupun orang-orang NGO, itu semua berikut dalam Global Smooth Flotilla sebagai perwakilan dari Global Peace Convoy Indonesia. Dan kami membangun media crisis center di Jakarta juga ingin memberikan satu solusi kepada masyarakat agar jangan terpancing oleh framing-framing Barat dan media-media Barat yang mereka berusaha sekali lagi memframing bahwa para aktivis ini adalah teroris ya. Mereka juga memframing bahwa kegiatan ini ilegal ya. Maka kami berusaha mengcounter dengan menyediakan sumber informasi buat masyarakat Indonesia agar tidak terjebak. Makanya saya meminta teman-teman Indonesia yang mau juga memantau langsung, bisa juga memantau langsung di akun-akun media sosial GPCI atau Global Peace Convoy Indonesia, dan akun-akun teman-teman NGO lain yang memang terus memantau secara langsung. Baik, Mas Hussein, ini di antara 9 orang itu apakah ada yang Mas Hussein kenal secara personal? Semuanya saya kenal secara personal. Semua saya kenal secara personal karena mayoritas dari mereka ini adalah yang juga ikut bersama saya ketika tahun lalu saya ditunjuk sebagai koordinator delegasi Indonesia untuk Global Smooth Flotilla di Tunisia, dan saya juga termasuk yang naik kapal itu.
Dan sebagian besar yang ikut hari ini itu adalah teman-teman kami juga yang tempoh hari tidak sempat naik kapal. Jadi saya sangat kenal. Di antaranya Asad Aras juga, ya itu juga junior saya di pondok ya di Ar-Rahman Quranic College. Jadi saya sangat kenal sekali, dan juga teman-teman lain seperti itu di Badai, dan juga banyak, itu semua memang dari circle kita, para jurnalis yang selama ini vokal terhadap perjuangan warga Palestina. Baik Mas Hussein, ini kan seperti yang kita ketahui bahwa teman-teman saat ini yang disandra ini, mereka berarti tentunya sudah mengetahui ya bahwa ini adalah salah satu konsekuensi bahaya yang memang akan dihadapi begitu loh, salah satunya oleh para relawan ketika melewati laut internasional ini sendiri. Ya, yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa semua kru, semua aktivis, semua relawan yang memutuskan untuk bergabung dengan Global Peace Convoy, kita semua sudah memperhitungkan resiko terburuk, tidak hanya penculikan, bahkan ya kita juga memperhitungkan kalau ada misalnya korban jiwa, itu semua sudah kita antisipasi. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua siap mengambil resiko ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa dan tidak sanggup tinggal diam di depan genosida dan penjajahan yang terjadi di depan mata kita. Dan pesannya adalah bahwa apapun yang terjadi, hal paling buruk yang terjadi dengan teman-teman GSF yang berlayar melintasi samudra menghadapi tentara Zionis yang paling jahat itu, apapun hal terburuk yang menimpa kami tidak mungkin lebih buruk dari apa yang telah menimpa saudara kami di Gaza, Palestina, yang mereka hidup dalam genosida dalam 3 tahun terakhir. Itulah akhirnya yang membuat teman-teman ini semangat dan optimis dan memiliki keteguhan